Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhanu Kamil dengan NIM 2022291166. Saya berasal dari lokal dengan sesi 202211280665. Saya akan menjelaskan materi yang Pancasila dalam 14 sesi. Pada sesi pertama yaitu yang berjudul Konsep Urgensi Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila. Pancasila dasar-dasarnya terdiri dari itu dasar yuridis, historis, kultural, dan filosofis. Proses bangsa menurut landasan historis, proses bangsa Indonesia terdiri dari kerajaan menuju penjajahan, lalu kemerdekaan dan reformasi. Asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Berdasarkan landasan kultural, ada ratusan suku yang berada di Indonesia, yaitu setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda, tetapi nilai yang terkandung dalam budaya itu semuanya sama. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam silsilah Pancasila yaitu nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri bangsa. Berdasarkan landasan yuridis, yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 89 yang berisi yaitu isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan landasan filosofis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu ada 5. 1. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung persatuan bangsa. Yang keempat, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individual atau golongan. Yang lima, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Pengertian Pancasila secara etimologis yaitu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila artinya peraturan tingkah laku yang baik atau senonoh. Pancasila menurut Buddha merupakan 5 aturan, yaitu larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan larangan minum minuman keras. Secara historis, proses terbentuknya Pancasila yaitu tanggal 18 Agustus 1945 disahkan undang termasuk pemukanya. Proses terbentuknya 1. Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI PKI tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Supomo pada sidang BPUPKI PKI tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI PKI tanggal 1 Juni 1945. Yang keempat, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang diadakan sidang oleh 9 anggota BPUPKI atau yang sering disebut Panitia 9. Secara terminologis, dalam pembuka Undang-Undang 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Latar belakangnya yaitu 1. Masa kejayaan beberapa negara kerajaan, diantaranya Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya mengalami masa kejayaan selama 600 tahun, yaitu tahun 600 sampai tahun 1300. Majapahit muncul menggantikannya mencapai puncak kejayaan pada pertengahan abad 14. Runtuhnya Majapahit, munculnya banyak kerajaan kecil membuka peluang masuk dan meluas imperialisme dan kolonialisme barat. Pada saat itu, kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia itu nenek moyang bangsa Indonesia telah membangun kebudayaan dan cara hidupnya sendiri. Nenek moyang bangsa Indonesia hidup berkelompok-kelompok. Nenek moyang bangsa Indonesia percaya setiap manusia yang hidup terdiri dari jasmani dan rohani. Berdasarkan masa penjajahan yaitu 1. Portugis pada tahun 1512, yang kedua Belanda
pada tahun 1596. Yang ketiga Inggris pada tahun 1811. Yang keempat Belanda pada pemerintahan Hindia Belanda. Yang kelima Jepang pada tahun 1942. Proklamasi kemerdekaan. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat mengatur dan membangun Indonesia menurut kehendak bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang disahkan. Dalam pembuka undang-undang tersebut tercantum 5 dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-14. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut BPUPKI. Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Keutuhan dan berkemanusiaan. Pada tanggal 22 Juni, usul-usul mengenai dasar negara 1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut, disusun sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dari sistematika Pancasila. Panitia 9 tersebut yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Atta, Mr. A. Maramis, Abi Kusno Cokrosuryo, Abdul Kahir Mazakar, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Ki Haji Wahid Salim, dan Muhammad Yamin. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi, yaitu Pancasila dipakai untuk mengatur penyelenggaraan negara. Adanya sejak tanggal 18 Agustus 1945, yaitu saat disahkan pembukaan Undang-Undang 1945 oleh PPKI, di mana tercantum Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila secara hukum tidak dapat diubah. Di sini saya akan menjelaskan materi pada sesi keempat dan 5, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila yaitu ideologi bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa. Pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila yaitu 1. Kedudukan Pancasila yang pertama dan utama adalah sebagai dasar negara. Yang kedua, apabila dasar negara dihubungkan dengan pola pikir bangsa Indonesia, maka dapat disebut sebagai ideologi bangsa. Yang ketiga, apabila dasar negara dihubungkan dengan pegangan pedoman arahan petunjuk hidup bangsa, maka jadilah pandangan hidup bangsa. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara itu 1. Pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, penghormatan dan penegakan hukum. Yang keempat, penghormatan dan pelaksanaan putusan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan
mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu satu, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan dua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya, nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan dalam masyarakat yang adil dan berkemakmuran. Di sini saya akan menjelaskan materi pada sisi 6 dan 7, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi artinya pada bahasa Yunani yaitu gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi berarti sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Secara etimologis, ideologi berarti ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Fungsi ideologi yaitu satu, menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat. Dua, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial. Tiga, menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya. Yang keempat, memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara yaitu satu, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global, yaitu A. Unsur ateisme dalam ideologi Marxisme dan komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dan liberalisme yang tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme yaitu A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologi yang menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme yang menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. C. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yaitu satu, saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tidak ada diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak
asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila Persatuan Indonesia, yaitu membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yaitu komitmen terhadap demokrasi. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas. Yang ketiga, masalah politis. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Yang kelima, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan. Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ke-1, kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua, saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ketiga, solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Nilai ketuhanan, religiositas. Artinya keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Yang kedua, nilai kemanusiaan atau moralitas. Pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Yang ketiga, nilai persatuan atau kebangsaan Indonesia, yaitu mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai permusyawaratan dan perwakilan, yaitu kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Yang kelima, nilai keadilan sosial, yaitu menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Di sini saya akan menjelaskan materi pada sesi 89 yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Yaitu 1. Pancasila dalam kajian ontologis. Yang kedua, Pancasila dalam kajian epistemologi. Yang ketiga, Pancasila dalam kajian aksiologi. Pancasila dalam kajian ontologis, yaitu secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Dalam kajian epistemologi, Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Menurut Titus 1948, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. Kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena silsilah Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya,
aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan atau kebaikan. Dan kata kerja yang artinya sesuatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Grand Select. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPU PKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofi Grand Select belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkut dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila sebagai penataran. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan kerenungan yang dilontarkan oleh Habibie pada dalam pidato 1 Juni 2011. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama yaitu kapitalisme, yaitu aliran yang menyakiti bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mesejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tentang kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme adalah salah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan materi pada sesi 10 dan 11, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Tugas Pancasila, yaitu opini mengenai etika Pancasila dalam kehidupan, membahas mengenai permasalahan etika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan pandangan dan analisis kesesuaian antara permasalahan yang diangkat dengan etika Pancasila. Misal, studi kasus mengenai etika bisnis tabung oksigen ketika banyak orang membutuhkan tabung oksigen. Nilai adalah kualitas yang melekat pada sesuatu atau keberhargaan dari sesuatu. Macam-macam nilai, misalnya nilai material, watak, estetis, intelektual, dan nilai keagamaan. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Pada umumnya, etika dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk.
Nilai sebagai standar fundamental diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan etis atau tidak. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Terdapat 5 nilai yang terkandung dalam etika Pancasila. Yang satu, spiritual. Kedua, humanus. Yang ketiga, solidaritas. 4, menghargai orang lain. Yang kelima, peduli. Urgensi sebagai sistem etika. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu 1, korupsi. Yang kedua, terorisme. 3, pelanggaran HAM. 4, kesenjangan hukum. 5, kurangnya kesadaran membayar pajak. Penerapan etika Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Mengenali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada era reformasi, sistem etika tenggelam dalam hiruk-hiruk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Pada Orde Baru diselesaikan melalui penataran keempat. Pada Orde Lama, yaitu masih terbentuk sebagai filosofis Kreuzberg atau Watensu. Pancasila memiliki berbagai sumber yaitu sumber biologis, yang artinya dilihat dari mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia, dan juga sumber politis yang dilihat dari hubungan dimensi etika politik. Argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada Orde Lama ada tudingan bahwa Orde Lama dianggap sebagai liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi yang terpimpin, itu yang cenderung otoriter. Pada Orde Baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berpihak dengan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun sering dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Pada Orde Lama, sikap otoriter terjadi dalam pemerintahan. Pada Orde Baru munculnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada era reformasi, euforia kebebasan berpolitik. Sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional maupun regional maupun internasional. Menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Filter untuk menyaring pluralitas. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari silsilah Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk menjadi rambu normatif dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika politik Pancasila. 1. Etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan. Yang kedua, legitimasi kekuasaan meliputi 1. Legitimasi etis, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Yang kedua, legitimasi legalitas, yaitu kebebasan kekuasaan. Yang ketiga, moralitas kekuasaan, yaitu sesuai nilai-nilai yang diketahui kebenarannya oleh masyarakat. Yang keempat, nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekan pada segi-segi kemanusiaan yang unggul. Yang kelima, nilai-nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Di sini saya akan menjelaskan materi pada sesi 12 dan 13. Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri.
Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dia mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. 4. Bahwa setiap pengembang iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau pribumian ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, dampak negatif yang timbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, berkembang iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu: 1. Kerusakan lingkungan dibawa oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya pendekatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersaja digantikan dengan gaya hidup bermewah. Konsumeris solidaritas yang digantikan dengan semangat individualistis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Sumber turis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber turis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia yaitu ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Dua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang menetapkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik Indonesia atau praktik bangsa atau praktik hidup di dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebab saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu Dharma harus wahyu mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdiri tunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswamu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara tersebut, maka dapat disebut bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengamat iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengajak saya selama 1 semester ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.